Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omat di channel Barudak Horor. Sahabat sekalian, di video kali ini saya tidak akan bercerita, tapi saya kedatangan narasumber yang berasal dari kota Pemalang. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rohman ya? Iya. Bagaimana kabarnya Mas Rohman? Alhamdulillah sehat. Mas Rohman ini asli Pemalang ya Mas ya? Asli Putra Pemalang. Atau Putra Pemalang. Berarti di sini lagi merantau juga ya Mas? Ya, bismillahnya merantau cari sesuap nasi lah. Kalau kebanyakan juga ya, bismillahnya biar betah gitu. Mas Rohman ini mau menceritakan pengalaman seperti apa itu Mas? Kebetulan saya punya pengalaman cerita yang sedikit agak-agak serem ya, kalau bisa dikatakan kayak gitu. Soalnya ya, kalaupun diceritain ataupun sama orang yang nggak percaya juga mungkin perasaannya beda lagi. Yang jelas ini juga saya punya cerita yang serem-serem lah. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita dari Mas Rohman ini, sebelum itu jangan lupa pantengin terus channel Barudak Horor. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, cerita Barudak Horor. Oke Mas, silakan menceritakan pengalamannya dari awal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama pengalaman kerja. Dari pengalaman kerja itu dapat pekerjaan, dapat channel pekerjaan juga dari abang. Nah si abang itu tuh kesana kesini nyanyi kerjaan, yaudah udah dapat. Pas hari pertama masuk, yaudah masuk model pekerjaannya begini nih. Suruh beres-beres, suruh nyapu, suruh apa, ya bisa dibilang kayak OB gitu kan. Ya kata saya, ya itu mah pekerjaan rumah biasa, nggak apa-apa lah saya masuk. Nah cuman saya masuk itu kan biasanya kan kalau hari-hari kerja kan biasalah jam 8, jam 9, jam itu kan waya-waya pagi gitu kan. Nah waya pagi itu biasa adaptasi masalah pekerjaan lah. Masalah pekerjaan gini. Oh kerjanya begini dan begitu, suruh nyapu, ngepel, nawarin minum, bikinin minum, dan seterusnya dan sebagainya. Nah yang bikin saya kadang-kadang apa ya namanya kalau nggak bisa tidur, ya kan, gelisah gitu kan mungkin. Perasaan saya itu belum punya tanggungan ataupun belum punya apa, tapi kok perasaannya kok nggak bisa tidur. Mungkin kalau orang-orang Jawa ngomong itu tuh kayak semacam udah ada tanda-tanda apa gitu kan. Cuman saya pribadi nggak mikir ke situ sih, mikirnya bismillahnya kerja, nyari penghasilan, ya syukur-syukur bisa bantu orang tua. Nah waktu tengah malam tuh udah ada kode-kode yang bikin penasaran ya. Terus ya alhamdulillahnya saya tuh dikasih rasa penasaran iya, dibilang nggak takut ya nggak takut. Cuman kalau rata-rata orang nggak takut tuh kan rasa penasarannya malah makin gede, penasaran bagaimana gitu kan. Saya pikir-pikir apa sih yang bikin saya nggak bisa tidur gitu kan. Nah pas waktu anak-anak baru biasanya kalau dalam hal pekerjaan apalagi tempat kan pengennya kan explore kemana-mana gitu kan. Ada apa aja sih di sini. Oh ya sebelah kiri tuh bangunannya kan ruko modelnya kan, sebelah kiri tuh tukang fotokopi, kalau sebelah kanan tuh kayak semacam koperasi gitulah, pinjam-pinjam masalah keuangan gitu kan. Nah waktu itu namanya anak baru kan otomatis sama bos juga kan penasaran, tanya-tanya lah sama bos model pekerjaannya gimana bos, sama orang baru sama guru-guru yang lain. Namanya tempat saya tempat pekerjaannya berhubungan sama orang kan harus interaksinya sama orang juga biar luas gimana gitu kan. Nah pas itu yang punya ya bos lah ibarat kata ya punya tempat kerjaan saya itu ya bosnya saya itu
nawarin, man gimana, betah nggak? Ya bismillah dipeta-petain aja bos, orang namanya anak baru kan belum tahu resiko pekerjaannya kayak apa, walaupun kerjanya enak, cuma nawarin minum, bikin minum, beres-beres apa gitu kan. Nah di situ tuh si bos tuh nawarin buat tidur di situ sekalian. Oh, jadi ada tempat tidurnya juga. Ada tempat tidurnya, walaupun ibarat kata buat berbaring, cukup berbaring doang lah gitu kan. Walaupun semuanya itu satu ruangan dibikin kelas, tapi adalah buat tempat tidur. Nah, habis itu tuh kok nawarin tidur di situ, ada tambahan plusnya per malam 25.000 gitu kan. Wah, bikin saya senang, menarik, tambah betah nih. Ah itu mas saya betah bos, gitu kan, kata saya ngomong ke bos. Ya udah kalau berani, loh kok berani gitu kata saya. Maksudnya kalau betah gitu kata si bos kan, akhirnya ngomong gitu. Ya udah. Oke bos, mulai kapan nih gitu kan. Ya terserah kamu mulainya kapan. Besok aja kali ya gitu kan. Soalnya saya belum bawa pakaian penuh, ibaratnya buat ganti buat apa gitu kan. Ya udah, lagi juga motor udah ada, dikasih bentaris gitu kan. Nggak taunya besoknya itu malam Jumat. Kalau masalah rangkapnya Jumat apa tuh, intinya pokoknya besok malam Jumat aja gitu kan. Gitu. Nah kata saya mau nunggu gajian juga paling saya berapa hari baru masuk, masa mau nungguin gaji kan. Udahlah ya pikiran saya, yang penting tidur sini, kerjanya kayak gini, saya nikmatin aja. Nah waktu pas pertama kali itu ya saya rasa-rasa emang itu tadi gelisah. Nggak apa-apa lah kata saya, nggak apa-apa, mungkin malam ini doang, apa malam apa nggak apa-apa, mungkin apa malam Jumat, apa malam apa, oh iya ini malam Jumat, itu nggak apa-apa lah. Nah pokoknya saya rasa-rasa saya nikmatin tuh pekerjaan, saya nikmatin. Berapa bulan kemudian Bulek nelpon dari kampung tuh, nawarin, nanya, adanya diajak lah, kerja udah lama gitu kan. Emang si Umar nggak kerja gitu kan. Ya ngapain di rumah aja, orang udah gede juga kan, belajar kerja lah gitu kan. Ya udah kapan berangkat, saya tungguin, saya jemput, berangkatnya ke ini ya, ntar saya jemput ke sini. Ya udah, nah, waktu itu tuh berangkatnya tuh ke terminal Bekasi, namanya saya udah dikasih pentaris motor kan, saya jemput lah ke situ. Tambah betah kan, tidur ada yang nemenin. Tapi sebelumnya saya izin dulu tuh sama ownernya, bos saya mau ngajak temen. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, ini juga baru pertama berangkat ke Jakarta, mau belajar nyari pengalaman lah. Kalau syukur-syukur ada pekerjaan yang lain juga, syukur-syukur di sini, kerja bareng di sini, tidur juga di sini, nggak apa-apa kan bos, nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah beberapa hari nggak masalah, minggu nggak ada apa-apa. Cuman yang namanya saya bekerja itu berhubungan sama orang-orang, tempat saya kerja itu kan bimbingan belajar, bimbel kan, tempat anak-anak les. Satu bocah yang selalu ngingetin saya, udah deket kan, udah deket, udah biasa bercanda lah, apalah, nanya-nanya kabar gimana. Nah si bocah ini bikin penasaran saya. Kenapa bikin penasaran? Selalu ngasih tahu, dikasih tahu sebelumnya, dikasih tahu, mas betah di sini mas, ada yang lain loh mas, ada yang usil nggak mas, ada yang gangguin nggak. Jadi maksudnya si bocah ini kerja di situ juga? Si bocah itu salah satu siswa bimbingan belajar, bimbingan les, ya ikut les gitu kan. Ngasih tahu, sering ngasih tahu, mas jangan duduk di tangga, karena tempat kerja saya kan ruko 3 lantai, ruko 3 lantai. Nah emang kenapa dek gitu kan, emang kenapa dek, orang nggak apa-apa, si mas juga biasa mondar mandir, kadang-kadang kan bersih-bersih apa tingkat 2, tingkat ketiga, yang terakhir tuh yang paling males tuh yang tingkat ketiga. Ih si masnya nyampe sono gitu kan. Ya iyalah deh, orang kerjaan mas juga nggak cuma lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu kan, semua mas beresin semua. Apalagi kalau ada habis dihajar, diulang, dikasih pelajaran sama kakak-kakak kan gitu kan, kakak harus beresin tuh semua tuh. Kakak emang nggak ngerasain apa? Orang kakak nggak ngerasain apa-apa. Kalaupun ada dikasih apa tanda-tanda apa-apa juga kayaknya enggak sih gitu. Pokoknya dilarang aja jangan duduk di tangga. Satu, kalaupun mau lewat tangga juga itu mas
permisi apa gimana? Oh ya dek, kakak juga setiap kali mau bertindak juga ya nggak lupa lah orang tua ngebilangin permisi lah, apalah, udah wajib. Kalau orang Jawa ngomong mah amit gitu kan, permisi nyuwun sewu gitu kan. Nah udah gitu beberapa hari kemudian kan si ade yang bisa berinteraksi itu tuh maksudnya tuh setiap slot 1 hari, misalkan Senin, Rabu, nah terus Jumat itu kan. Seminggu tuh 3 kali pertemuan. Jadi kadang-kadang hari Selasanya ya nggak ketemu, cuma saya malamnya tuh ngerasain sesuatu, saya mau tanya belum bisa nanya karena nunggu hari besoknya baru bisa. Jadi si anak kecil ini, si bocah ini ternyata bisa dibilang indigo juga ya? Indigo bisa dibilang kalau orang ngomong kayak punya indra keenam gitu kayaknya. Iya ngerti. Kayak gitu. Terus selalu ngingetin. Nah pas waktu mau tiba hari bulan puasa, ya kan bulan puasa, si kakak, ibaratnya kakak yang manajemen kantor inilah ya, selalu ngasih jatah buat mas, ini buat makan, ini buat belanja, terserah mas mau belanja apa, mau harian kayak mau mingguan mau bulanan, ini jatah duitnya. Udah singkatnya saya cerita tadi kayak gitu tuh yaudah kak saya mau belanja buat beli beras, buat beli lauk pauk, cuman yang awet aja gitulah, soalnya kan di situ aktivitasnya buat belajar, jadi nggak mungkin saya masak kosong-kosong anak-anak belajar gitu kan. Enaknya saya nanak nasi aja, terus beli lauknya di luar gitu kan. Udah saya biasanya tuh selalu kadang-kadang nih beras mau habis gitu kan, sering lupa gitu pokoknya lah, beras mau habis tuh ya beras habis lupa nggak kebeli, tengah malam lapar gitu kan. Kalau di Magic kan cepet tuh masak nasi kan, paling kalaupun siap-siap lauk mie lah, mie goreng apa mie instan gitu kan. Ada suatu malam kejanggalan, si beras itu tuh, tempat beras tuh saya pakai kaleng bekas roti, kadang-kadang beri berapa liter lah, orang buat makan berdua paling 2 liter apa 3 liter. Tengah malam jam berapa tahu, saya tidur juga nggak niat tidurnya juga tidur, tiba-tiba tidur aja gitu kan. Nah pas itu tuh beras tuh tinggal segini kalau nggak salah, kaleng, terus beras tinggal sedikit. Kenapa bunyi, kata saya, kosak-kasek kayak orang mainan beras apa gimana, tapi kok mainan tempat beras saya gitu. Bunyi kosak-kasek itu tuh saya nggak diemin, penasaran dong, gimana sih kok bisa bunyi gitu, apa masa iya tikus mainan beras mainan kaleng gitu kan. Saya intip, adik sepupu saya itu nggak paling itu bunyi apa, karena saya tahu adik saya itu agak-agak penakut gitulah. Saya diam aja, biarin, mungkin kalau saya kasih tahu takutnya nempel melulu kan, kayak kasih perangkok gitu kan. Akhirnya saya pura-pura udah diem sini aja, terus saya ngecek gitu kan. Saya intip tempat saya naruh berasnya itu ya bisa dibilang dapur tempat saya kerja nyiapin minuman ya kan, buat tamu, buat para guru-guru yang ngajar. Itu pas sebelahan buat beraktivitas, buat sholat, nunain sholat gitu kan. Saya intip, kaleng kok goyang-goyang sendiri, kalengnya itu goyang-goyang sendiri. Lah akhirnya saya buka pintunya agak lebar, baru diem. Pas pintu saya tutup agak kecilin lagi, maksudnya nggak terlalu lebar gitu kan. Terus agak waktu berapa, sekitar 15 atau sampai 20 menitan lah. Orang kita diem begadang nggak ngobrol. Cuman waktu itu zamannya tenar-tenarnya Facebook, belum ada buka Facebook di HP. Kalaupun di HP paling pakai Opera Mini gitu lah. Tahun 2000, kisaran 2014-15 ya. Itu pertama kali bikin akun, bikin apa tuh di komputer. Asik aja main komputer, cepet, nyari ini, ceklek enter, bunyi lagi, krek. Mau ikut nggak? Saya tawarin gitu. Wah, bunyi lagi tuh. Ya, mau ikut nggak? Ayo kata saya. Dia ikut, tapi saya ikut. Ya udah ikut sini. Saya suruh dia duluan yang lihat. Tapi gini ya,
Oke, ya udah. Hanya diiyain tuh ya. Dia ngeliat emang lagi goyang-goyang, tapi nggak mujudin rupa seperti apa tuh enggak. Jadi dilihatnya barangnya aja yang goyang. Iya gitu. goyang. Ya mungkin kalau di film-film bisa aja dipakai apa gitu kan. Iya. Tapi itu emang bener-bener Jadi yang penakut aja jadi penasaran, apalagi yang berani Iya. berkata kayak saya gitu kan. Saya ngomong apa adanya, maksudnya beranilah. Masalah kayak gitu ibaratnya apa yang bikin saya penasaran itu apa, biar kejawab gitu kan. Udah 2 kali tuh, yang pertama udah, yang kedua saya kasih adik saya suruh lihat juga udah. Terus langsung ngajakin udah gitu kan, udah ya udah ayo, cuman bisik-bisik tuh ngomongnya, ya udah ayo gitu kan, udah ayo udah, langsung tuh siap-siap buat tidur. Udah aman-aman aja. Udah berapa hari kemudian nggak ada masalah, udah tenang-tenang aja. Jadi buat keseharian tuh, buat cerita-cerita, buat iseng-iseng ngobrol gitu. Ini kemarin lihat begini-gini nih, rasanya gimana, ah ternyata gitu doang gitu kan. Ya mungkin karena udah belagak berani gitu kan, walaupun belum lihat wujudnya, cuma ngelihat penampakan bisa goyang-goyang gitu kan, dikiranya kayak orang bercanda aja gitu kan. Nggak masalah, nggak apa-apa. Sambil nunggu si adik saya itu dipanggil buat nyari kerjaan tuh, emang alhamdulillah masih punya buat temen tidur gitu kan. Nah udah gitu, ada suatu malam, nggak tahu malam apa gitu tuh kan, saya lupa ngomong bahwa kalau mau tidur di lantai 2 lampu jangan dimatiin. Nah posisi adik saya biasanya kalau tidur tuh suka gelap, nggak suka terang. Kalau saya juga jujur nggak suka terang, karena ibarat kata ganggu susah buat tidur gitulah. Walaupun ibaratnya punya bayangan apa itu, cuman itu mah apa gitu kan kata saya. Cuman beda lagi kalau sama adik saya itu kan, spontan dia lupa, jeglek aja dimatiin. Posisinya saya udah tidur duluan, dimatiin tuh sama dia kan tiduran, saya sama dia tidurnya duluan saya tidurnya tidur aja, pokoknya tidur. Waktu itu tidurnya bisa dibilang tuh namanya kelas room, kelas media. Jadi ada televisi juga, ada proyektornya. Jadi kalau namanya kelas media kan, anak-anak belajar ini buat nyontoin mungkin gitu kan, ini gambar ini kelas media lah namanya. Nah pas gitu tuh posisi saya udah tidur duluan, dia lupa mungkin kan, dimatiin tuh lampu, terus saya nyusulin saya tidur. Nah, pas tidur nggak tahu kenapa saya tidur enak-enak aja, biasa tidur tuh biasa, nggak berasa apa-apa. Cuman berasa kok tidur biasanya agak-agak terang, kau gelap gitu kan. Cuman saya nggak ngeh, yang penting udah posisi tidur aja, nggak ada pengen rasa bangun apa melek apa tuh nggak. Nah di situ tuh nggak lama kemudian kok badan sebelah sini, kalau nggak salah kan tidur sebelah kiri saya, tidur bareng. Nah tidur bareng tuh dia tuh kayak nonjok apa kayak apa gitu sama saya kesini. Nah bikin saya kebangun, posisinya, duh kok saya ditendang-tendang, kok saya disenggol-senggol, maksudnya apa? Tapi dia kok kayak orang kejang-kejang gitu kan. Nah saya mau bangun itu pas beneran tangan saya kepegang kayak seolah-olah tuh nggak, jangan pergi, cuman dia nggak ngucap. si Ade Sepupu saya itu nggak ngucap, bang jangan pergi tuh nggak, megang doang, sepintas megang gini tuh kayak orang Jawa gondelin, digondelin tuh nggak boleh bangun, nggak boleh apa. Saya mau bangun tuh mau nyeklek saklar biar hidup gitu kan, karena posisinya gelap. Ini bocah, saya ngomong jangan digelapin, kok digelapin. Dalam hati saya, pikiran saya udah mau mengarah ke saklar, mau saya ceklekin, cuman udah ketangkap tuh tangan saya mau ponakan adik sepupu saya. Seraya dia ngomong jangan bangun, tolongin saya. Lah posisi kan gelap, walaupun ada pandangan remang-remang tuh kayak nggak jelas-jelas gitu kan. Namanya saya juga nggak punya perasaan takut tuh enggak, malah punya perasaan penasarannya, kok ini kenapa saya dipegang kenceng, kenapa saya nggak boleh bangun gitu kan, dipegang kenceng aja. Cuman saya giniin,
tuh nggak ada apa-apa. Dia kan modelnya tidur kan begini kan, tidur begini, tangannya satu megangin saya, tapi yang satu kadang ngeblak-ngeblak lantai, yang satu ke perut gitu, ngarang-ngarang ke perut gitu kan. Saya gini-gini di atasnya dia tidur, kayak nggak ada apa-apa. Cuman sepintas saya ngeliat tuh kayak ada bayangan yang gede tinggi. Itu yang bikin saya merinding nih. Apa ini, kata saya. Saya mau nyeklekin saklar tapi posisi saya nggak boleh, nggak diboleh, nama adik saya tuh megangin aja kan. Saya ngomong juga nggak disautin. Kenapa? Mar, bangun gitu kan. Kata saya, bangun. Dia nggak ngomong nggak apa. Keluar tuh suara tuh kayak pikirannya tuh pencet, apa ditekan, apa diapa. Timbang ngomong bang tolong, apa bang, apa we, tuh nggak ada suaranya. Timbang suara tuh gitu aja. Kayak orang ketindih gitu ya. Kayak orang ketindih, kayak orang ditibanin beban gitu kan. Wah, apa ini kan? Akhirnya kan saya Allah. Saya suruh coba nyebut Allah. Kalau nggak Allah ya Allah Akbar gitu kan. Pokoknya durasinya itu bikin saya deg-degan. Lama. Saya mau nggak ada kepikiran buat baca ayat-ayat suci itu nggak ada. Yang namanya panik, keburu panik. Dibilang takut enggak, cuman kenapa kok bisa membungkam semua? Mau nolongin nggak bisa. Padahal kan ibarat kata mau baca bismillah juga kan sebenarnya gampang ya. Bismillah nolong apa gimana gitu. Nggak bisa. Walaupun saya dalam sadar itu, ada saya yang masih belum sadar. Cuman ada pikiran emang nyebut Allah. Allahu Akbar. Allah. Saya coba gini, berat. Saya geser, apalagi. Kata saya, apa ini ya? Cuma saya ngeliat sosok gede, tinggi. Jadi yang Mas lihat ini, si sosok gede ini dalam posisi di atas adanya Mas nih. Kalau ngelihat di posisi atas emang sepintas iya. Cuman nggak tahu posisinya yang neken tuh tangan, apa kakinya dia, apa-apanya dia tuh enggak. Yang jelas tuh kayaknya tuh saya punya pikiran ini dia nih lagi ditekan, berarti ini lagi ditekan, lagi ditindih nih. Cuman apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya lihat juga cuman samar-samar. Saya mau bantu juga nggak bisa apa-apa. Saya dorong, coba geser posisi, berat. Jadi posisinya mau nolongin serba nggak bisa. Coba geser, coba dorong, saya juga ngerasain berat. Padahal kan ukuran badan nggak jauh lah. Berdekatan Iya, bersampingan iya, ukuran badan bisa dibilang sama. Waktu itu saya masih kurusan lah, namanya bujang kan, nggak keurus, jadinya kurus gitu. Nah, berapa durasinya tuh agak lama. Nggak tahu, mungkin dia udah nemuin sesuatu, apa cahaya apa-apa gitu kan, sampai dia bisa nyebut Allah, langsung bangun. Jadi spontan tuh sih, pas adanya nyebut Allah Akbar langsung bangun gitu. Allahu Akbar langsung dobrak, langsung bangun, langsung seketika tuh enteng gitu loh, seketika enteng, nggak dibangunin, nggak saya bantu bangun tuh langsung bangun. Tapi tangan posisi masih megang. Saya bangun, saya juga ketarik berarti kan, ketarik. Saya tanya diem. Malah saya marah-marah di situ. Makanya saya bilang apa? Jangan matiin lampu. Dibilangin ngeyel sih gitu kan. Seraya kayak orang habis lari-lari, orang habis kerja berat, kerengosan gitu, capek, keluar keringet gitu kan. Ya walaupun gelap-gelap kan kelihatan kelip-kelip keringetnya gitu kan. Nggak tahu tuh kok kelihatan kelip-kelip keringet. Udah gitu, ayo turun gitu kan. Saya ajakin turun tuh. Tapi saya ajakin turun, kata saya, lampu kan mati. Tapi kok posisi mati semua. Oh, jadi gelap gulita, kayak mati lampu, kayak listrik habis pulsa. Oh, jadi bukan hanya di kamar itu, berarti semua mati. Kan ruang biasanya kalau lantai 2 itu yang saya hidupin, yang saya tidurin ini sama balkon, ya kan. Itu udah sama balkon tuh 1, 2 depan semua tuh saya nyalain semua, atas, tengah, bawah nyala semua. Itu bisa sama sekali nggak ada pencahayaan. Gelap lah semua gitu. Gelap gulita, gelap.
panik dong. Mau gimana? Dia tetap masih pegangan juga, malah tambah tangan satu lagi, 2 pegangin saya. Udah, yuk bangun. Gitu. Nah, pas mau bangun, TV kedip-kedip. Coba kalau TV-nya nyalanya lama, munculin gambar yang aneh apa gambar yang serem, bikin deg-degan tambah. Itu jujur, saya ngomong, saya berani, saya nggak takut. Ngerasain bener-bener takut. Ini jawaban saya ngomong nggak takut tuh ini. Berpikir seperti itu. Mana? Dalam hati pasti mikirnya, mana setannya kayak apa, gimana gitu kan. Yang katanya saya berani, nggak takut, itu udah mulai deg-deg ser. Perasaannya berasa lah gitu. Rasanya gimana gitu kan. Nunggu waktu pagi itu udah kayak nunggu gajian. Lama. Kok nggak pagi-pagi? Kok nggak subuh-subuh? Kok nggak terang-terang? Ya kita udah kayak orang buta. Iya. Gagapan tembok dipegangin merayap-merayap gitu kan. Lu sih sambil nyalain terus, lu sih. Dibilang jangan matiin lampu. Nah pas giliran mau keluar, raba-raba pintu, itu kan kebuka kan. Bayangan datang lagi. Jadi ada sekelebat. Udah tahu gelap, masih ada yang lebih gelap lagi. Coba apa itu? Masih penasaran, apa itu? Ini posisi itu lagi gelap, saya lagi gagap-gagap meraba-nyaba nyari jalan buat turun ke lantai paling dasar. Kok ada bayangan yang lebih hitam dari hitam yang mati lampu ini? Kata saya masih untung, walaupun ditakut-takutin dengan cahaya lampu apa televisi TV itu tadi yang dop. Ini malah saya berpikiran kalau mungkin orang normal TV konslet kali, gitu kan. Tapi posisi waktu di situ tuh nggak ada punya rasa TV konslet ataupun apa. Ini murni kesalahan lu sih, matiin lampu. Udah pikiran saya gitu doang. Ini akibatnya gitu. Walaupun sebelumnya belum kejadian, tapi firasatnya udah jelek aja gitu, udah kayaknya bakalan ada sesuatu gitu kan. Lu sih nyalain mulu pikiran saya. Bukannya ayo kita nyari penerangan, nyari ketenangan, udah yang udah gitu kan. Akhirnya habis selesai raba-raba, nyari tuh turun dari lantai, dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, jeblek, nyala sendiri. Nggak ada orang yang ngidupin, nggak ada, nyala sendiri. Akhirnya udah langsung dong lari ngebut. Udah ketahuan terang, jebret, terang nih kayak orang mati lampu, padam kembali, terang kembali, langsung turun. Posisi tangga turun, terus belok kanan juga turun. Nah, saya keingetan masih ada yang ngomong awas di tangga, gitu kan. Nggak kepikiran, ingat cuman nggak kepikiran ya namanya pelan-pelan enggak lah itu. Tapi alhamdulillah nyampe bawah tuh, nyampe apa, masuknya ke kamar dapur yang waktu itu beras bunyi. Itu berdua-dua tuh ngumpul di situ. Cuman saya mikirnya gini, yang tadi itu apa? Lah si adik-adik sepupu saya itu masih bengong aja, kayak serasa orang habis bangun tidur, nyawa belum kumpul, masih bengong aja. Ya udahlah, nggak usah udah ya, nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah cerita-cerita sama yang punya ini, sama yang kerja di sini, sama guru-guru lain, nggak usah. Ada saya udah terkenal di situ, udah banyak yang kenal, guru-gurunya udah apa, yang bantuin Mas Roman bikin kopi, bikin minuman, bikin apa, yang biasa disuruh buat beli ini, fotokopi segala macam, udah kenal gitu kan. Cuman walaupun udah kenal, udah saya larang, nggak usah cerita-cerita lah, udah diam aja, ntar ada saatnya buat cerita gitu kan. Masih dipendam, maksudnya masih dipendam tuh rahasia berdua gitu kan, cukup kita aja, udah nggak usah yang lain-lain, udah diam aja, udah nggak apa-apa. Saking penasarannya itu kan udah tuh, mata tuh masih ngantuk, nunggu pagi, mata masih ngantuk, meremelek. Oh iya Mas Roman, iya Kak, kok tumben bangunnya siang? Ya nggak apa-apa, cuma nggak bisa tidur aja semalam gitu kan. Maaf nih baru dirapihin, baru diberesin. Iya nggak apa-apa.
Mas saya bantuin ya. Yaudah mbak, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot, udah kerjaan saya gitu kan, saya beres-beresin, saya apa udah. Nah pas itu udah saya gini-gini mulu tuh sama adek tuh gitu kan, jangan cerita, jangan apa apa, cukup kita aja yang tahu. Ya udah ya. Cuman dia selalu tanya tuh, ntar malam gimana, Yang bocah ini. adik saya nanyain mulu, ntar malam tidur di mana. Itu lagi posisi masih kerja. Terus kata saya dibikin biasa aja udah, kalaupun itu dilarut dipikirin, ibaratnya lu kayak orang nabung, jadi numpuk banyak malah jadinya jelek. Udah dipikirin, udah lewat aja, udah ngerasain, udah ngejalanin itu, udah biarin aja, nggak apa-apa. Memang lu nggak takut lu? Ya kalau takut ya lu tahu sendiri, lagi pas kejadian itu juga kita bareng-bareng lari, bareng-bareng ngumpul bareng, ya kan? Iya, udah anggap udah hilang aja gitu. Terus pas saya bilang disuruh biasa-biasa itu emang dibikin biasa bener. Akhirnya lama-lama kayak rahasia apa di bedam-bedam juga kan bakalan ketahuan. Kok beda. Kadang-kadang tidurnya suka kemalaman, kok bukannya kadang kesiangan apa gimana. Udahlah, daripada ini saya nyari satu orang yang bisa dipegang omongannya kan. Saya sebenarnya ngerasain begini kan. Tapi belum nyampe situ, saya pengen tahu jawaban dari kejadian itu lewat siapa. Saya ingat tuh sama si ada yang tahu gitu kan, yang si Indigo itu kan. Balik lagi ke bocah yang Indigo. Dek, sini deh. Kenapa mas? Sini. Mas, mimpi buruk ya? Enggak. Kalau mas mimpi buruk sih, mas belum pernah di sini dimimpiin buruk. Tapi kalau kejadian buruk, ya. Mas udah kenal. Ini ada yang ngeledek apa gimana nih dek? Kata saya gitu kan. Kok udah kenal. Emang kita berjabatan tangan, kenalan terus sebutin nama masing-masing? Enggak gitu. Ya maksudnya kakak, mas maunya nanya apa? Nanya gimana? Saya mau tanya sama adek kan. Adek kan tahu, tolonglah sampaikan ke yang itu gitu kan. Enggak mau mas. Dia tuh seraya udah paham, udah kenal, udah akrab gitulah. Saya nanya sama adek itu, suruh komunikasi ibaratnya gitu kan, dia selalu nolak. Saya penasaran kan, nolaknya kenapa, kok nggak mau gitu kan. Saya tanya, emang kenapa sih dek? Nggak mau mas, orangnya galak. Dia sebut tuh orangnya galak, nggak sosok tuh nggak. Mungkin ada zaman segitu tuh nggak tahu ibarat kata peribahasa sosok ataupun apa. Orangnya galak, orangnya serem. Boro-boro ditanya, orang dilihat aja marah gitu katanya. Saya berpikir berarti ini tuh kayak semacam, maaf ya ngomong, genderuwo apa bangsa jin mungkin gitu apa gimana. Soalnya waktu pas kejadian itu logikanya kan pas mati lampu kan gelap, kenapa masih ada yang lebih gelap lagi? Ya mungkin untungnya saya, dia itu nggak munculin sosoknya, mungkin bayangannya doang. Kalaupun dikasih sosoknya mungkin udah nggak tahu apa ceritanya lah. Kenapa saya ngelihat pandangan saya gelap? Karena nggak ada lampu, karena mati lampu itu kok ada yang lebih gelap lagi gitu. Akhirnya ya udah deh, kalau selain itu kenapa sih nih Mas Umar nih diganggu gitu kan. Ya itu Mas Umar kan katanya mati lampu, jangan dimatiin lampunya. Kalau dimatiin lampunya bukannya dia ini, maksudnya bukannya dia marah ataupun apa, malah seneng. Jadi istilahnya itu kalau diterangin, ibaratnya bangsa-bangsa kayak gitu kan nggak mau kalau tempat-tempat terang katanya kan. Kalau kamar mandi ataupun ruangan yang kosong harus diterangin, itu emang benar biar nggak ada yang hal-hal yang janggal gitulah. Oh itu kan pas digelapin, ibarat kata digelapin tuh keluar, kalau diterangin dia nggak mau muncul gitu kan. Pas digelapin ada orang di situ, mungkin kan bisa dibilang ada penghuninya, sekalian digangguin apa gimana gitu. Orang katanya usil gitu kan. Nah kata si adik-adik itu emang udah serem, sempat marah, gampang marah, galak.
suka usil juga, berarti kan diganggu. Nah tuh bener tuh kata dia tuh, makanya jangan bandel, lu sih matiin lampu, lu sih matiin lampu gitu kan. Nah ini ngomong gitu, udah ya udah deh, sekarang nggak usah pakai teka-teki ataupun apalah, Mas udah tahu semua gitu kan. Pengen tahu sebenarnya seperti apa, jadi paling Mas minta tolongnya, tolong sampein, kalaupun ada bisa komunikasi, tolong ceritain bahwa Masnya di sini tuh niatnya nggak niat jelek, niatnya niat baik gitu kan, mau nyari penghasilan lah gitulah, beres-beres di sini, bersih-bersih kan. Kalau tempatnya bersih kan ada juga enak buat belajarnya, buat apa. Iya Mas tuh sih itu, kalau itu ini berantakan ya, namanya anak kecil kan biasalah adu mulut gitu kan. Udahlah nggak apa-apa, biarin. Udah gitu disebutin semua satu persatu, karena saya cerita yang masalah ini nih, tahu ini kan, iya Mas tahu itu tempat berasnya punya Mas kan, ya gimana itu mah mbak Mas, kasih tahu, cakep nggak gitu kan. Saya iseng-iseng, cakep nggak Mas, pengen lihat enggak ah gitu kan. Tapi dalam hati pengen, tapi mustahilnya si bocah ini kalaupun ia ngebantu saya buat ngelihat sosoknya itu, tapi belum karuan sih sosok itu ada, karena posisinya rame siang. Terus juga kalaupun saya minta si bocah itu datang malam-malam kan nggak mungkin lah. Udah gitu dikasih tahu mbak-mbak di kawasan sini tempat saya buat bikin kopi ya kan, kamar mandi, terus tempat buat sholat dikit lah. Nah terus keluar dari pintu itu nyambung ke atas anak tangga yang letter L gini kan, itu anak kecil 2 yang katanya jangan duduk di situ Mas, di belakangnya ada, di sampingnya ada. Bahkan kata si adik ini, udah Mas diem aja, kalau lagi digangguin masa diem aja, iya nggak apa-apa, cuman main-main doang. Itu katanya baju saya tuh ditarik-tarik. Oh jadi si adik ini ngelihat baju ditarik, hei orang Masnya lagi diem aja kok digangguin, jangan, sudah sana pergi. Dia tuh kayak ngomong sama saya tapi madepnya ke sini. Berarti kan mungkin komunikasi sama si bocah-bocah 2 itu. Cuman saya nggak berani nanyain kenapa dia sampai kayak gitu, maksudnya masa lalunya si sosok-sosok tersebut lah. Karena mungkin dia belum juga berhubungan jauh sampai segitulah, nanya-nanya masa lalunya seperti apa tuh enggak. Saya cuman pengen tahu aja sosok apa aja, siapa aja di situ kan. Lantai bawah itu tadi mbak-mbak ya, cuman paling mondar mandinya wilayah dapur, kamar mandi, keluar pintu udah masuk lagi gitu kan. Nah kalau si adik-adik itu wilayah tangga doang, tangga sama pas di bawah tangga kan ada pojokan kan kosong tuh. Nah di situ kosong itu emang tempat ngetem, bisa dibilang tuh tempat ngetem, tempat tongkrongannya dia, mainnya di situ, keluar masuknya di situ. Nggak tahu masuknya ke dimensi mana, ke mana-mana ruangannya juga. Pokoknya kalau muncul dari situ, kalau ngilang juga di situ. Cuman tempat mainnya ya di tangga tadi. Cuman ada batasan, kata si ade ini, yang anak-anak kecil ini 2 Mas, nggak berani ke atas, katanya takut, suka dimarahin sama orang yang suka marah-marah tuh, yang jahat. Yang di lantai 2 ya. Nanti lantai 2 ya, lantai 2, lantai 3 juga, lantai 2, lantai 3 dia yang nguasain mungkin gitu kan, bisa dibilang wilayah kekuasaannya ya, beda tempat lah beda gitu. Tempat. Nggak berani ke atas, kalau udah nyampe atas nggak berani nengok, nggak berani lihat, langsung turun lagi. Nah kalau mbak nggak bakalan kemana-mana, udah di situ aja. Di situ terus. Cuman ganggu nggak deh gitu kan. Kalau ganggu paling mainan itu doang Mas, mainan itu. Mas kadang-kadang nyari sesuatu dicari nggak ada. Iya, itu dia Mas yang minjem, itu dia Mas yang ngumpetin. Si mbak itu, iya waktu itu perasaan ada apa tuh yang saya cariin kok nggak ketemu. Sorenya ketemu, kadang-kadang besoknya baru ketemu. Oh kalau udah tahu mah ya udah Mas bilang aja, kalau udah selesai minjem balikin. Kata si ade yang indigo itu, ngasih syarat, ngasih amanah, kalau udah selesai minjemnya balikin, saya juga mau pakai. Suruh ngomong ya, kayak gitu. Walaupun ngomong ke tembok kayak, mau ke kamar mandi kayak, pokoknya keluar suara seperti itu aja kan. Oh ya udah dikasih kode, udah dikasih tahu kayak gitu, saya jalanin kesehariannya kayak gituan. Nah
Akhirnya kan lama-lama kayaknya kok betah, cuman nggak nyaman. Terus bikin saya penasaran, ada tuh kamar mandi yang lantai 2. Katanya emang belum pernah dijamah sama orang, walaupun banyak murid, banyak siswa kan, apalagi saya yang tempat bersih-bersih. Nggak ada hawa pengen buang hajat di situ, pipis kayak, buang BAB kayak, pengennya ke bawah. Walaupun kebeletnya seperti apa, nggak ada pengen buang hajat di situ. Kayaknya udah berasa kayak bukan kamar mandi aja gitu. Walaupun emang setiap lantai ada kamar mandinya, nggak berani buat buang hajat di situ. Terus saya pribadi udah batasin, nggak usah kesini lah, nggak usah ke situ lah. Jadi udah mungkin, cukup. mungkin auranya juga beda ya. Iya udah nolak, jangan gitu, jangan. Udah gitu, akhirnya lama-lama kerja, waktu itu tuh ada satu guru yang lembur, mungkin nyelesain tugas buat siswa gitu kan, mau bikin rapot kayak apa, nilai apa kan nggak tahu. Saya temenin tuh nyampe malam. Cuman waktu itu tuh saya ketiduran. Lah si mbak yang ngajar itu tuh, Mas, manggil saya, Mas, iya Mbak, kenapa? Mas ngantuk? Iya Mbak, udah ngantuk tidur. Ya udah tidur aja dulu. Nah sebelum saya mau tidur lagi, saya coba tawarin, emang Mbak belum ngantuk? Belum Mas, bentar lagi. Apa mau saya bikinin kopi Mbak? Udah kan udah dibikinin. Tapi kalau misalkan Mas nggak capek mau tidur lagi, udah tidur lagi aja. Saya bikin kopi sendiri, itu kan. Nah saya udah ngomong kayak gitu, saya lanjut tidur lagi kan, tidur. Tapi saya emang di samping, maksudnya dia megang komputer giniin, saya tidur di bawah. Dia mau fokus main komputer di meja. Cuman katanya itu ada kayak tempat pulpen apa tempat spidol apa itulah namanya, goyang ya, gerak gitu kan, gerak. Kata dia, paginya cerita kayak gitu, Mas, semalam ini tempat pulpen kayak ada yang geser. Oh terus gimana Mbak gitu kan. Paginya dia cerita semalam ada kejadian yang janggal gitu kan, tiba-tiba kok tempat pulpen gesernya sih nggak terlalu mencolok, cuman dia paham orang biasa habis ngeliat komputer dia ngambil pulpen di situ, urek-urek taruh lagi, cuman posisinya beda, padahal kan di samping. Kalaupun di samping tangan mungkin geser tangan apa gimana gitu kan, di samping sini. Jadi ini komputer, ini pulpen di sini, orang mejanya bentuknya kayak huruf L gitu kan, di sini tembok, dia ketik-ketik, cuma mau ngambil kok jaraknya agak jauh, agak ke sono, gitu. Agak ke sono kan, geser. Cuma kata dia, mungkin itu kali gitu kan, kata si mbaknya. Waktu pas dia kan cerita gitu kan, mau ngambil itu ketahuan agak geser, cuman ya berapa senti apalah, pokoknya geser aja tek gitu. Dia langsung kaget, cuman, woi, refleksnya gitu, boy, itu kata si mbaknya ngomong, woi, jangan ganggu lah, kita juga mau istirahat. Ya udah, ini mau istirahat. Langsung tuh seketika kata si mbaknya, paginya cerita dimatiin komputernya. Jadi si mbak-mbak ini waktu lembur itu ikut nginep juga di situ apa gimana? Waktu itu ikut nginep. Cuman tidurnya dia di kursi, ya saya di bawah. Biasalah orang yang namanya anak bujang tidur mah di mana aja gitu kan. Tidur di kursi biasa katanya kan. Saya juga ngeliat tidurnya waktu pas saya kebangun pagi. Saya bangunin tuh, Mbak, udah siang. Oh iya Mas, dia bangun. Ya itu cerita kayak tadi, Mas. Saya semalam kok ngerasain gini, Mas. Terus saya, ya udahlah, pokoknya saya berhenti, nggak kerja lagi, karena udah dikasih kode, mungkin suruh istirahat apa gimana kali gitu kan. Kok digangguin saya, Mbak, digangguin apa? Saya pura-pura nggak tahu tuh, pura-pura nggak tahu, cuman biasa aja kali. Ada apa? Di mana? Perasaannya Mbak semalam
iya mas, perasaan kayak ada yang ganggu, cuman ini nih tempat pulpen ini ada yang geser gitu kan. Ya udah itu paling mbak terlalu kecapean kali gitu. Maksudnya saya nggak menghadirkan biar rasa cemas atau rasa ketakutannya si mbak itu. Terus besoknya lagi terus jadi kapok tuh enggak, malah saya itu mah paling rasanya mbak kali apa kecapean apa gimana. Ya mungkin kali mas, yaudah mas saya mau pamit belakang dulu, mau mandi mau apa gitu. Saya berpikir tuh berarti emang ini nggak pilih kasih, semua diratain gitu kan, digangguin juga. Tapi nggak apa-apa juga sih buat ngingetin kata saya kan. Mungkin ada sesuatu yang lupa atau ada sesuatu yang berlebihan, wahnya istirahat kok masih begadang ataupun melek ataupun apa, diingetin gitu. Saya anggap positif. Kenapa saya bilang positif itu? Ya tadi saya ambil contoh dari yang pertama, tempat beras. Itu kan ngingetin saya bahwasanya beras itu mau habis. Setelah saya isi, saya beliin beras lagi penuh, nggak dimainin. Oh, jadi seolah-olah ngingetin juga kali ya? Iya, mungkin, weh, beras habis tuh. Kalau orang tua kan biasanya kan bawel kan gitu. Emang lu nggak ngerasain lapar apa gimana? Nggak nyetok beras apa gimana? Kalaupun orang yang ngingetin mungkin kayak gitu. Itu posisi itu ade itu udah biasa normal sih, ade sepupu udah biasa normal. Udah nggak ngerasa takut lagi. Takut lagi. Terus pas kayak gitu, berapa bulan ikut saya, berarti kan hampir 3 bulan. 4 bulan saya kerja, dia datang sama dia 3 bulan kurang lebih kan. Dia pamitan, man saya mau ke Jakarta gitu kan. Ya udah mana, kan dapat telepon dari kampung, emaknya dia kan telepon nyuruh antarin tuh ke Grogol. Ya antarin ke Grogol. Udah habis itu saya ngambil waktu hari Minggu libur, saya anterin pakai motor. Ya beraniin aja lah, beraniin. Udah singkat cerita saya anterin ke tempat bapaknya, om saya berarti kan, mamang saya. Udah saya anterin, udah sendiri lagi dah. Bismillah lah gitu kan, udah berasa kemana-kemana gitu kan. Ini yang ngakunya berani, ini yang ngakunya nggak takut, ini mana buktinya? Di dalam hati mana buktinya? Karena udah ditinggal nih, nggak ada temennya nih. Tapi pas giliran sendiri-sendiri, ya paling itu setiap kali sengaja tuh. Waktu itu saya sengaja makan sendiri. Biasanya seminggu saya isi beras, ini hampir mau 3 minggu baru isi beras. Coba sengaja dimainin lagi, tempat berasnya itu dimainin lagi buat mainan, kacak. Ya besok saya mau beli beras, udah gitu aja saya jawabnya. Ya besok saya mau beli beras, itu kan bener. Besoknya saya isi beras, nggak dimainin lagi. Padahal saya itu sengaja pengen coba ngeliat sosoknya kayak apa, tapi tetap aja nggak kelihatan. Cuman mainin doang. Tambah berani pokoknya gitu kan. Bismillah, beranilah, digoyang-goyangin, biarin. Ntar besok saya beliin beras, saya mau isiin. Enggak. Cuman saya bawa apa? Kalau nggak salah bawa buku apa bawa apa tuh. Padahal saya pegang kenceng. Emang kayak ada yang narik gitu, bukunya jatuh. Udahlah, nggak usah ganggu. Udah gitu doang. Saya ingat pesannya si Ade kan. Di dapur juga gitu. Kalau minjem sesuatu, kalau udah selesai balikin. Ya dibalikin, entah itu sendok, entah itu pisau, entah itu apa, gitu kan, dibalikin lagi. Benar kata si Ade itu. Terus saya biasa komunikasi sama si Ade yang indigo, udah biasa akrab, kenal. Cuman saya hawa-hawa ke atas itu udah kapok. Walaupun katanya saya berani, saya kapok. Jadi secara mata melihat itu cuma dikasih bayangan. Tapi secara kejadian benar-benar real, nyata, bikin deg-degan, bikin udah berani lagi, apa mau lanjut takut, gitu. Intinya kita harus ngambil keputusan di situ tuh, mau berani lagi. Ada rasa bimbang gitu. Bimbangnya gitu kan. Udah gitu, saya mau kedatangan teman yang dari daerah Bekasi juga, daerah Bulak Kapal, daerah Pengasinan Bulak Kapal. Dia kok sempat nanyain, gimana lo betah? Apaan sih lo betah lah, masa orang kerja masa nggak betah gitu kan. Emang kenapa? Secara spontan tuh saya nyebut, ada saya tanya kan gitu kan. Dia ketawa, hahaha.
udah ngerasain berarti lo, udahlah gitu kan. Apa ya lo tahu apa gitu kan, nggak tahu lah pokoknya ada aja gitu kan. Ya udah sama, gue juga jawabnya gitu kan, ya ada, kadang-kadang ini hilang baru ketemu, kadang-kadang itu dimainin, kadang-kadang ada yang iseng nyolek, kadang-kadang ada yang iseng jatuhin sesuatu. Udahlah, udah biasa. Kata saya mah walaupun beda alam, saya tahu di situ tuh bareng-bareng kita nempatin. Cuman tujuannya mungkin beda. Tujuan dia buat nempatin main-main, tujuan saya nempatin buat bekerja gitu kan, karena pekerjaannya di situ, tempat saya disuruh bekerja, saya rawat lah. Sekiranya kurang bagus apa kurang bersih, saya coba bersihin biar sama-sama nyaman. Di alam saya nyaman, di alam sana juga nyaman, gitu doang saya mikirnya. Tiba-tiba si bos datang, man gimana gitu nanyain kan. Nggak ada apa-apa bos, gimana, yang benar jujur. Si bos ternyata juga tahu. Oh. Itu alasan kenapa saya per malam digaji, dibayar itu ya itu. Jadi sebelumnya si bosnya udah ngalamin kayaknya ini ya. Mungkin si bos juga punya apa firasat atau punya tanda-tanda kalau sesuatu yang dirasa itu kerasa gitulah peka. Cuman dia sama nggak bisa ngeliat gitu. Cuma ngerasain juga peka lah gitu kan. Ternyata emang ada tanda tanyanya di situ. Udah man berapa per malam sekian. Ya udah saya mau saya jalanin happy aja lah. Tapi ternyata dibalik semua itu mempunyai misteri lah ya, ngomong misteri lah. Cuman ya saya cerita udah saya ceritain semua ke si bos gini. Mungkin si bos sudah final kali kan, udah finish. Dia punya pikiran, man, gimana kalau tempat ini kita bersihin? Maksudnya bersihin itu apa bos? Bos ngeremehin saya nih. 4 tuh lihat, udah bersih semua, udah kinclong, udah bersih, udah susun rapi, rata. Emang apa yang harus dibersihin? Lo nggak tahu apa gimana sih lo gitu kan? Ya maksudnya gimana bos itu kan? Nggak taunya secara omongan dibersihin itu, si sapu bersih itu mau dibuang, yang ganggu itu tuh. Yang ada di situ gitu. Cuman hati saya tuh nggak mantepnya tuh mau ngomong iya, takutnya saya yang nyuruh iya, terus yang jadi sasaran saya gara-gara orang ini diain, terus akhirnya diusik keganggu gitu kan. Akhirnya saya udah mikir ke situ, akhirnya saya ngomong saya bos aja lah, monggo katanya, mau diapain juga monggo. Soalnya saya punya perasaan tuh mereka tuh ngedengerin pada kata mau digini-giniin, mau disapu bersih, mau dibersihin beresin tuh terserah bos aja lah, saya ngomong gitu kan. Takut saya jadi sasaran apa mengiyakan mengizinkan apa-apa itu terserah bos aja. Yaudah mau si bos ternyata udah nyiapin orang kayak Pak Ustadz, kayak Pak Yai, kayak apa itu orang-orang pinter lah udah disiapin. Teman saya datang juga yang dari pulang kapal itu, dipanggilin Pak Kiai, udah kumpul, mulai acara kayak semacam baca tahlil apa baca ayat-ayat itu kan. Nah sebelum itu tuh saya sama teman saya tuh ditugasin beli aqua, beli air botol lah, sejenis botol air mineral yang belum kebuka sama sekali segelnya. Dihitung tuh berapa lantai, berapa ruangan, setiap kali ruangan ditaruhin air botol mineral itu. Sampai saya berdua walaupun posisinya siang, kita adu mulut dulu, lo sono atas pasang dulu, pasang dulu. Lu penakut gitu kan, iseng-iseng gitu kan. Udah lo sini aja. Udah selesai yang lantai atas, lantai 2, yang lantai bawah kan banyak orang tuh, buat orang baca-baca ayat-ayat. Nah udah situ mulai pokoknya acara hampir habis. Tiba-tiba tuh ada bunyi puk, gimana ya, kayak botol dipencet tapi botolnya
tutupnya lompat mencelat kemana gitu kan, buk, tapi keras. Ya namanya itu ya, yang namanya di lantai 2 kan mungkin sampai kedengeran ke lantai atas sama ke lantai bawah, buk gitu aja kan, buk. Diperiksa tuh sama siapa ya kalau nggak salah, bosnya nyuruh saya sama Pak Yainya, Pak coba Pak dicek Pak gitu kan. Ya udah saya cek. Pas saya cek tuh sama teman saya tuh berdua, ya mau ngomong lucu gimana, lucu tapi jijik. Lucunya apa, lu duluan gitu. Karena rasa takutnya itu terus nambah penasaran kan. Udah Pak Yai sama Pak Yai aja, bertiga tuh saya, Pak Yai sama teman saya tuh. Tiba-tiba baru naik, terusan mau kan lantainya kan anak tangganya kan lurus terus ke kiri kan, naik dulu terus baru ke kiri naik lagi. Itu udah berasa bau, ngerasain bunga lu gitu kan, ngerasain bunga lu. Iya, udah giniin aja, terus nggak boleh sama temannya tuh, udah nggak usah. Ya udah, akhirnya maju bareng-bareng Pak Yai, saya, teman saya, ketika tuh naik. Masya Allah gitu kata Pak Yai, Mas tolong Mas beresin. Akhirnya yang ambil kan yang bawa kan teman saya, orang itu Pak Yai, saya, terus teman saya. Otomatis yang paling bawah kan teman saya. Akhirnya teman saya langsung turun. Pas teman saya ambil alat-alat kebersihan, kain, pel-pelan, sama ember air juga kan. Udah, Mas tolong Mas bersihin. Itu bersihinnya itu sambil tutup hidung karena emang baunya nggak karuan. Dibilang amis ya, amis. Jadi baunya kayak bau busuk apa gimana itu? Singkatnya ngomong, enaknya ngomong ya emang amis, busuk gitu kan. Cuman dibilang busuk itu baunya tuh campur aduk, kayak bau bangke, kayak bau amis ikan, kayak bau apa gitu kan. Cuman saya nggak tahu tuh persisnya itu apa. Oh disuruh bersihin sama Pak Yai kan kita nurut aja, sama orang pintar itu kan suruh bersihin. Udah kita nurut aja lah. Nah udah gitu teman saya juga tutup hidung. Tampilan si percikan kayak air itu tuh berlendir iya, terus kayak semacam oli apa solar yang netes di air. Jadi netes biar itu berpelangi gitulah. Cuman itu kayak ya bukan jijik ya, kayak itu apa namanya, ingus lendirnya. Cuman lendir tuh kayak tetesan air, jadi nggak belepotan kemana-mana tuh enggak. Padahal air yang di aqua itu belum dibuka sama sekali. Belum, itu jenisnya air murni mineral. Masih segel juga kan? Masih segelan, nggak ada yang buka sampai tutupnya kebuka tuh enggak. Kok bisa meledak? Tepuk begitu tuh, puk. Terus yang bikin saya aneh ini, kok airnya bisa berubah kayak gitu ya? Saya juga kan penasaran ya. Mau tanya takut lancang apa gimana gitu kan, ntar juga tahu sendiri gitu kan. Saya tuh mau bersihinnya itu sampai berapa jam sehari itu nggak nyampe, masih butuh beberapa hari, masih butuh beberapa jam. Sehari itu nggak tuntas. Kalaupun tuntas bersih, baunya masih ada. Kalaupun misalkan baunya udah nggak ada, masih ada yang namanya kayak bom gimana sih, melebok apa, petasan apa begitu kan, cepret kemana-mana. Itu sampai ke atap-atap. Oh, berarti yang tadi debugan air itu keras juga ya? Kental keras gitu kayaknya teksturnya. Itu bukan makanan bukan ya, tekstur kental itu bukan. Ya pokoknya kayak ingusnya bocah aja kayak itu kan. Cuman kemana-mana. Ke dinding udah dibersihin, pojok-pojok udah, sampai ke plafon. Wah susah lah pokoknya cara ngebersihinnya mah. Bahkan masih penasaran itu tuh apa itu apa. Kita paling ngomong-ngomong berdua, udah lo bersihin aja, jangan banyak cincong, jangan banyak nanya apa-apa. Itu dibikin happy walaupun kejadian kayak gitu sama teman saya yang konyol itu tuh. Nah udah gitu kan udah capek lah, tuh turun dulu, udut lah, ngerokok lah, ngopi lah, istirahat. Itu Pak Bos sama Pak yang orang-orang pintar itu lagi berbincang-bincang apa-apa gitulah.
Udah saya emang nggak ngurusin aja, yang penting saya istirahat, rokok, ngopi. Masih diliburin, emang lagi wajahnya libur kan puasa, jarang-jarang yang ngajar, jarang yang siswa yang masuk. Cuman saya masih penasaran sama ada yang indigo, belum ada jadwal masuk. Kok tumben nggak masuk-masuk? Saya kan nggak tahu jadwal dia. Terus saya tanya, Mbak, si ada yang ini kok nggak masuk? Tahu Mas, udah beberapa hari nggak masuk. Mungkin ambil libur sendiri, kayak sekolah itu udah izin apa gimana gitu kan, sekolah izin libur beberapa hari sampai beberapa minggu intinya. Pas juga lagi kejadian itu juga udah diumumin sih suruh libur semua gitu kan. Lagi dengerin, udahlah selesai ngopi ngerokoknya udah, lanjut kerja lagi. Bos, susah tuh buat bersihinnya, emang susah gimana gitu kan. Udah lihat aja yuk, lihat di pos tuh sama pos sama temen juga lihat. Ini udah lumayan bersih, tapi kok masih bau ya? Baunya Masih ada sisa-sisa bau, cuman nggak begitu menyengat itu kan. Terus diapain bos? Pakai super pel udah, pakai pewangi apalagi, pakai apa? Tuh kalau kayak gini mah ntar anak-anak pada komplain, terus ngadu ke orang tuanya gimana? Apa gimana? Ya udah apa diliburin berapa minggu apa berapa bulan, jangan kelamaan ntar nggak enak sama orang tua siswa. Kok masih tutup lama tuh ada apa gimana kenapa? Akhirnya ditutup tuh ruangan itu khusus yang buat aktivitas tuh, ruang lantai paling bawah. Jadi yang lantai 2 sama 3 di offin, ditutup. Jadi nggak ada kelas multimedia, nggak ada kelas apa, pokoknya kelas biasa doang. Akhirnya digilir jam-jam buat anak belajar itu digilir. Udah singkat cerita mau udahan kan, si itu udah pada pergi semua, udah selang beberapa hari udah mau dibuka normal lagi kan, si bos datang ngasih komisi, ngasih apa gitu lah, nih buat beli rokok, nih buat beli apa, nih buat beli apa. Weh tuh nih bos, enak nih, enak. Nah cuma si teman saya juga kan datang lagi, lo kesini nggak? Ya ke situ, aku lagi di jalan. Ya udah kesini, ditunggu. Udah datang, bareng-bareng nanya, bos, sebenarnya apa sih bos yang bikin ini tuh? Kata si Paya itu kan, ceritanya nggak mau pergi. Nah, jadi ngasih tanda bahwa mereka nggak mau diusik di situ gitu. Jadi kayak misalkan digambarin itu mungkin para orang-orang pintar itu tuh lawan sosok itu yang ganggu adik sepupu saya sampai nggak bisa tidur, sampai kayak orang kekencet, ketindih gitu kan. Ternyata jawaban dari penasaran saya itu apa itu kan disebutin. Ternyata emang sosok gede tinggi bangsa jin. Bener itu ya. Kok bener yang dikata sama Ade itu tuh pemarah, galak, suka usil. Ya emang bener, cuman dia ngomong ke komunikasi sama papa orang-orang pintar, Pak Kiai itu kan. Dia tuh ngomong gini, lo tuh belum ada apa-apanya. Saya di sini tuh udah dari tahun kapan. Pokoknya intinya lama saya ketimbang lulu semua itu. Ibaratnya kata sosok ini itu ya. Ya kalaupun dikategorikan siapa yang menguasainya, dia yang lebih penguasa dia. Jadi udah lebih lama di situ. Ketuaan dia itu. Nah terus tuh masih penasaran lagi, sayanya tuh masih penasaran. Maksudnya penasarannya dalam arti penasarannya pengen tahu masa lalunya itu apa. Nah kebetulan si Paya itu juga ceritain, emang kalaupun dibilang kuat sih sebenarnya sih bisa-bisa aja. Kalau atas izin Allah saya buat ngedamain ngilangin dia, mindahin dia, bisa-bisa aja. Cuman ini tuh udah dicap dari dulu, 1 tempat pembuangan, 2 emang ada pembantaian di sini dulu. Gitu, nggak tahu pembantaian apa, suku apa atau warga apa atau apa, itu dulu tuh ada kejadian kayak gitu. Jadi sebelum lokasi itu ada dibangun tempat itu, terus sebelum dibikin bangunan itu ya katanya tuh rawa. Rawa.
Jadi ibarat kata kita buang sampah itu tuh ada kayak gombangan apa semacam kayak buang sampah gitulah. Udah kelihatannya emang udah buat pembuangan gitu, kayak buang sampah gitu. Nggak taunya sekarang dibikin bangunan, ya emang sebelum dibangun pun Mereka udah mendiami tempat itu. Nggak tahu sebagai penunggu atau nggak tahu sebagai apa makhluk penasaran, itu emang udah ada di situ. Makanya saya jadiin setiap tempat baru ya pelajaran buat kita semua ya. Terutama assalamualaikumnya ya pamit. Saya di sini juga nggak mau ganggu. Jadikan tempat ini sama-sama buat nempatin. Ya tujuannya juga nggak buat jelek-jelek lah intinya. Saya bermalam atau beristirahat di sini juga ada etikanya gitu aja. Setiap tempat baru, monggo lah, permisi, lebih baik itu aja. Itu cerita si anak kecil itu waktu kejadian yang Mas alamin tuh, yang waktu ada botol meledak itu nggak masuk lagi tuh. Mungkin kalau dibilang sama Pak Yanya itu ringan, bisa diusir, ibaratnya diusir, disuruh pergi itu secara halus mau. Karena mungkin sosok yang itu tuh, yang mbak-mbak sama yang anak kecil itu tuh nggak terlalu agresif, kalaupun dibilang nggak terlalu galak gitu kan. Jadi kalaupun secara damai mungkin masih mau. Bahkan kalaupun dia nggak pergi juga nggak masalah, karena nggak terlalu mengusik semua gitu kan. Kalaupun usil ya paling intinya orang namanya sifat anak kecil gimana sih, pengennya main, pengennya bercanda gitu kan. Cuman kan yang dipercandain itu kan orang itu kan, orang nyata lah gitu, bukan makhluk-makhluk gaib. Jadi nggak ngeh dia ngajakin bercanda. Yang dingehin kita tuh berasanya kita dikerjain, kita diusilin gitu kan. Cuman diusilin bercanda. Cuman sebenarnya aslinya tuh pengen main aja, pengen interaksi. Terus ada lagi nih yang tadi kan Mas bilang ada semacam si lokasi itu sebelum dijadiin bangunan tuh. Itu lokasi itu satu di samping rawa. Tadinya ada cerita Mas tadi nyebutin ada pembantaian gitu. Itu maksudnya pembantaian gimana maksudnya? Kalau menurut diceritain sama Pak Yanya itu enggak detail ya, enggak detail secara pembantaiannya itu, dalam arti pembantaian apa itu perang, apa itu tawuran, apa itu saya itu nggak dikasih tahu cerita kayak gitu. Cuman dikasih taunya itu pokoknya sebelum ada tempat ini, tempatnya emang singit, angker, karena cenderung jarang ada penerangan. Dulunya juga rawa, udah rawa, depannya kan jalan, habis jalan kali, gitu posisinya. Mungkin kali sebelum dibangun seperti itu juga kalinya juga lebar mungkin kan, zaman dulunya. Nggak dikasih tahu gambaran dulunya seperti apa tuh enggak, cuman kata si orang-orang pintar itu ngomong tuh emang dulunya tuh tempat itu aja angker, serem. Terus di samping-sampingnya itu masih ada bangunan tapi kosong semua. Jadi kayak tadinya itu tempat kayaknya bisa dibilang pembuangan makhluk halus gitulah ya. Gitulah. Enaknya dibilang bukan setan, bukan apa, intinya kalau setan orang apa aja kok. Karena memang yang saya alami gini ya, kayak semacam buang makhluk halus gitu kan. Memang itu sebenarnya pernah juga sih saya ngalamin kayak gitu. Jadi memindahkan si jin ini yang tadinya di rumah ini dibersihin kan, nah dibuang ke tempat yang tertentu gitu kan. Itu emang bener adanya gitu, seperti itu. Iya sih emang. Cuman kalau misalkan kita beranggapan ibaratnya orang sama orang, bukan makhluk bukan. Kamu saya pindah ke sono, ya kan, otomatis belum tentu juga sono terima. Ini kalau dipikir misalkan saya mau membersihin tempat ini, kata goibnya berarti kan si jin ini saya pindah ke tempat sono. Lah otomatis di tempat sono juga kan ada orangnya juga, ada makhluknya juga. Ini
bisa berantem apa enggak nih, nerima apa enggak nih saya buang ke sini. Ibaratnya kan bisa digituin kan. Makanya mungkin si jin tersebut ibarat kata mau dibersihin, mau dinetralin itu mau dipindah kemana coba. Orang saya dulu di sini juga ini paling lama di sini. Kan ada kemungkinan kayak gitu. Orang sesama-sama orang aja dipindah ke sini. Kerja lah ibarat kata kerja dari line 1, line 2, line 3, line 4. Line 1 dipindah ke line 4, belum karuan betah. Karena belum kenal. Nah, sama halnya ibarat kata kayak makhluk gaib. Di sini udah enak-enak nih. Cuman ada manusia, ada orang suruh bersihin. Yang ini dipindah ke tempat sono. Yang tempat sono ada dedengkotnya ibarat kata, "Lo ngapain di sini?" Gue dipindahin tuh sama dia tuh. "Ngapain? Mau? Udah lawan aja." Mungkin kan ada seperti itu. Kalau diibaratkan sesama kita ya sama gitu. kita gitu kan. Cuma kan nggak tahu interaksinya kalau sono seperti apa kan. Ya bisa dibilang bisa disamain seperti itulah. Ibaratnya gitulah. Gitu. Mungkin Merinding nih. Mas Roman ada pesan buat pemirsa yang ada di rumah. Pesannya seperti apa? Sebagai manusia, dalam arti manusia yang baik, yang bijak, yang tahu etika, harus tahu lah ya, maksudnya ke tempat-tempat, dimanapun tempat itu ada orangnya, walaupun di mana tempat itu juga nggak ada orangnya, kita harus sadar lah sebagai manusia punya etika, utamakan etika, permisi. Ya walaupun ada orangnya ya assalamualaikum, nggak ada orangnya pun juga assalamualaikum. Soalnya kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam, entah itu bangunan itu, entah itu tempat itu, ada siapa penghuninya, seperti apa penghuninya. Itu kita wajib lah sebagai manusia yang beretika gitu ya. Assalamualaikum, pamit. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Roman ya. Hanya intinya bahwa yang tetap yang harus dikedepankan itu benar-benar adab ya. Iya, adab, etika. Adab dan etika, karena kita sebagai manusia yang ada di dunia ini ternyata memang benar-benar bukan kita aja yang ada. Itu kan istilahnya wajib dan harus tahu lah. Iya, bahkan kan kayak model semacam jin atau sosok-sosok apa, memang ternyata memang mereka juga sama punya aturan gitu kan. Aturan mereka ya aturan mereka gitu kan, aturan kita. Jadi intinya adab lah memang harus dikedepankan. Iya, kalau bisa ibaratnya ya tadi itu dia punya etikanya sendiri, kita juga punya etikanya sendiri. Kalaupun mau dibilang sinkron ya mustahil, karena kan udah beda alam gitu kan. Yang penting itu tadi istilahnya Sono juga tahu ada etika buat permisi, ya sebagai manusia juga di sini juga punya etika buat pamit permisi gitu. Iya, oke. Terima kasih Mas Rohman ya. Sudah mampir di channel Barudak Horor. Oke, pemirsa, mungkin itu cerita dari Mas Rohman. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mengambil sisi positifnya dari cerita ini dan mengambil hikmahnya lah. Karena setiap perjalanan pasti ada pengalaman. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Tuhan itu memiliki banyak rahasia, gitu kan. Kita sebagai manusia hanya diberi sedikit ilmu untuk mengungkap pengalaman-pengalaman dan perjalanan dari rahasia itu. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantengin terus channel Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.